Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, ia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Chapter sebelumnya, seorang pria yaitu Guildmaster Hyosun bernama Shin Hyosun sedang mengamati Kang Junmo karena begitu cukup penasaran dengan pria yang direkrut Kang Junmo. Ia pun berteriak memanggil nama Kang Junmo. Tak hanya itu saja, dari lantai atas Shin Hyosun melompat dari lantai atas ke lantai dasar. Orang-orang yang melihatnya melompat nampak begitu sangat terkejut melihat orang terkenal telah melompat tanpa terluka sedikit pun. Sudah lama sekali kita bertemu di tempat seperti ini, ujar Shin Hyosun tersenyum menyeringai. Di sisi yang lain, Sangwoo hanya terdiam. Ya tentu saja, dirinya juga mengenali Shin Hyosun. Aku tidak tahu kalau kamu masih bekerja sebagai hunter, ucap Shin Hyosun berdiri berjalan mendekati Kang Junmo. Melihat Shin Hyosun baik-baik saja, padahal dia telah melompat dari lantai atas, pikir Sangwoo di dalam hatinya. Akan tetapi, di sisi Kang Junmo, karena mantan bosnya datang menyapanya, mau tak mau, ia pun menyapa balik mantan bosnya itu. Mendengar Kang Junmo menyapanya dan juga salam tadi, membuat Shin Hyosun tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, itu sangat lucu, namun dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Ia pun bertanya mengenai orang yang ada di sampingnya. Pak Junmo pun menjawab bahwa dia adalah hunter yang berhubungan dengan perusahaan kami. Mendengar jawaban tersebut, Shin Hyosun pun hanya terkejut sambil mengamati tampilan Sangwoo. Melihat tidak ada yang istimewa dari hunter itu, ia pun hanya berasumsi bahwa Sangwoo adalah hunter yang berperingkat F. Sehingga Shin Hyosun berupaya menahan tawanya. Menurutnya, Pak Junmo yang biasa mengawasi peringkat C dan B telah berakhir seperti ini. Setelah berkata hal demikian, membuatnya tak mampu menahan tawanya. Saya tidak percaya Anda sekarang mengawasi seseorang peringkat F dengan mengenakan kaos seperti itu. Haha, tentu saja mendengar hunternya direndahkan seperti itu membuat Kang Junmo begitu sangat kesal. Karena saking kesalnya, tubuhnya gemetar, matanya terbelalak, ingin memberi pelajaran kepada Shin Hyosun. Akan tetapi, tiba-tiba saja Sangwoo datang sambil menyentuh bahu Kang Junmo. Sangwoo berkata, biar aku yang menanganinya. Melihat Sangwoo tidak berpengaruh sama sekali, ia pun sedikit tertarik dengan hunter itu, sambil memancarkan aura yang sangat menyeramkan. Shin Hyosun berkata kepada Sangwoo, sepertinya hunter peringkat F ini memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Walaupun ia mendapatkan ancaman dari aura milik Shin Hyosun, Sangwoo masih sanggup untuk tersenyum saat itu. Di mana Sangwoo menjawab, bukannya seperti itu, hanya saja dirinya merasa terhormat telah bertemu dengan Guildmaster dari guild peringkat nomor 1 di negara ini. Mendengar dirinya telah dipuji seperti ini, ia pun kini mulai tertarik dengan ucapan Sangwoo. Akan tetapi,
Tiba-tiba saja, sambil menutup wajahnya yang berusaha menahan amarahnya, Sangwoo melanjutkan perkataannya. Maksudku, bukan hanya itu saja. Peringkat pertama dalam memonopoli dungeon di negara ini. Peringkat pertama dalam membatasi tempat pemburu. Peringkat pertama dalam hal rasio pembayaran. Sungguh aku tidak bisa percaya guildmaster dari guild itu telah memujiku seperti ini. Mendengar hinaan tersebut, walaupun itu semuanya benar, membuat Shin Hye-sun kini mulai naik pitam. Di mana Sangwoo kini tersenyum manis, mengatakan bahwa dirinya tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Di sisi Shin Hye-sun sambil meregangkan lehernya, menurutnya hunter ini memiliki nyali menghadapinya, dan oleh karena itu aku akan memberimu sedikit pelajaran. Setelah mengatakan hal demikian, dengan secepat kilatnya, Shin Hye-sun telah berada di belakang Sangwoo. Sambil memegang bahu Sangwoo, Shin Hye-sun begitu penasaran ingin melihat skill apa yang dimiliki oleh hunter berperingkat F ini. Di sisi Sangwoo, setelah merasakan dan suara Shin Hye-sun, ia pun begitu sangat terkejut panik. Dirinya tak dapat melihat kecepatan itu, di mana saat ini Shin Hye-sun telah berada di belakangnya. Keringat mulai bercucuran di wajahnya. Untungnya, di tengah perselisihan tersebut, seseorang datang memanggil Shin Hye-sun. Syukurnya, aku telah menemukan Anda, Tuan. Melihat pria tersebut, Shin Hye-sun sedikit kesal atas kedatangannya. Karena tak bisa melanjutkannya lagi, ia pun memutuskan untuk menyudahinya. Di tengah ia berjalan pergi, Shin Hye-sun bertanya nama si hunter tersebut. Sangwoo menjawab, lebih baik jika Anda mencari tahunya sendiri. Karena si hunter itu tak memberitahukan namanya, Shin Hye-sun tertawa mendengarnya. Menurutnya, hunter ini cukup sangat lucu. Ya baiklah, sampai jumpa di lain waktu, Mr. Junmo. Setelah berkata hal demikian, Shin Hye-sun pun pergi menuju ke dalam ruangan asosiasi bersama pria yang tadi. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, di mana saat ini Sangwoo dan Kang Junmo berangkat menuju ke lokasi pemburu. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka, suasananya cukup sunyi saat itu. Untungnya, Kang Junmo langsung berucap terima kasih kepada Sangwoo karena ingin membantunya tadi. Sambil tersenyum, menurut Sangwoo, dirinya tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton saja saat itu terjadi di hadapannya. Apa kamu tahu tentang hubunganku dengan Gul Hye-sun? Tanya Kang Junmo penasaran. Ya tentu saja, jawab Sangwoo. Menurutnya, aku tidak sebodoh itu. Aku mengetahuinya dengan melakukan riset pada agensi GM. Tapi, tidak banyak hal yang berhubungan dengan itu di internet. Saat meneliti, aku melihat rumor tentang agen Kang Junmo. Menurut orang dalam, kamu dikeluarkan dari Gul Hye-sun. Bahkan insiden itu ada di internet ya, balas Kang Junmo. Ya, tidak heran jika para pemburu tidak ingin bergabung dengannya. Sangwoo pun menjelaskannya. Seseorang dalam komentar mengatakan untuk tidak pernah bergabung dengan agensi GM karena mereka akan diincar oleh Gul Hye-sun. Setelah mengetahui maksud dari perkataan Sangwoo tadi, ia pun dengan serius bertanya kembali, sebenarnya alasan apa Sangwoo memilih agen kami? Tak kalah, Kang Junmo akan mendapatkan jawaban yang sangat terharu itu. Kendati demikian, wajah yang hanya mementingkan uang tersebut menjawab, di mana ia memilih agen ini? Ya tentu saja karena bayarannya cukup tinggi. Muhehehe. Mendengar jawaban tersebut, Kang Junmo pun tak bisa berkata apa-apa lagi, hanya membalas tawa Sangwoo saat itu. Namun di balik itu semua, Sangwoo memilih agensi GM itu karena Anda memiliki sifat yang jujur kepada hunter. Selain itu, aku dapat mempercayaimu jika ada sesuatu yang tidak bisa aku hadapi dengan industri dan guild ini. Setelah mendengar jawaban tersebut keluar dari mulut Sangwoo, Kang Junmo pun terkejut sesaat. Ia nampak terharu mendengar jawaban Sangwoo. Namun, kini panel berpindah di sisi yang lain, tepatnya di Strong Body Gym. Kita bisa melihat seseorang sedang mengangkat bench press cukup lama. Ia pun masih memaksakan dirinya, sehingga tangannya dipenuhi luka. Sekujur tubuhnya telah gemetar, walaupun tubuhnya telah mencapai batasnya. Dan ya, itu tidak lain nomor satu yang sedang menyamar sebagai Sangwoo. Orang-orang yang melihatnya begitu sangat khawatir kepadanya. Begitupun dengan pelatih gym tersebut.
Menurutnya, jika nomor satu terus memaksakan dirinya, ia bisa saja mendapatkan cedera fatal. Seorang wanita pun datang ke pelatih gym tersebut. Menurutnya, aku bisa tahu itu berbahaya hanya dengan melihatnya. Apa dia akan baik-baik saja? Tanya wanita itu. Pelatih gym tersebut menjawab, dirinya telah mencoba berbicara dengannya, akan tetapi dia tidak mendengarku sama sekali. Di tengah percakapan mereka, di sisi nomor satu, tiba-tiba saja ponselnya pun kini berdering, sehingga ia pun berhenti sejenak. Dan ketika nomor satu membuka ponselnya, itu adalah pesan dari Sangwoo, di mana Sangwoo menyuruhnya untuk berhenti latihan dan lekas mandi sekarang ini, dan menyuruh nomor satu untuk menunggunya di depan gym pada pukul 4 sore. Oleh karena itu, nomor satu pun memutuskan untuk segera berhenti latihan. Melihat tingkah aneh dari nomor satu, mereka berdua nampak sangat lega mengetahui nomor satu telah menyudahi latihan kerasnya. Namun, kini panel berpindah di lokasi berburu slime. Kita bisa melihat begitu banyak slime di dungeon tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba saja salah satu slime itu kini hancur lebur. Dan ya, itu adalah ulah dari Sangwoo, di mana ia langsung menyerap cairan dari slime tersebut. Kendati demikian, karena telah banyak membunuh slime, ia tak sadar tabung untuk menyimpan cairan slime itu kini telah mulai full, sehingga ia pun memutuskan untuk lekas menyudahi pemburuannya. Ketika membuka maskernya, ia pun nampak menghelakan nafasnya akibat pakaian itu cukup pengap. Karena saking pengapnya, keringat mulai bercucuran di wajahnya. Kang Junmo pun lekas bertanya, Bagaimana dengan pemburuan pertama Anda? Menurut Sangwoo, masker gas sangat mengganggunya. Rasanya seperti aku bernapas dengan beberapa masker wajah. Dan Kang Junmo pun membenarkannya. Meskipun tempat berburu slime ini aman, tapi para pemburu tidak ingin pergi ke sana. Keuntungannya juga tidak cukup banyak. Mendengar penjelasan itu, sambil melihat sarung tangannya yang kini mulai meleleh akibat cukup lama berburu slime itu, dirinya berpikir dia bisa melakukan ini untuk waktu yang lama. Di tengah Sangwoo berpikir hal demikian, Kang Junmo segera menjelaskan kepada Sangwoo, di mana kamu bisa berburu sampai wadahnya penuh, dan setelah penuh, kamu bisa menggantinya di loker sewaan. Namun, tidak peduli seberapa sabarnya seseorang, akan sulit untuk menanggungnya selama 6 jam nanti. Melihat setelan peralatan pendingin itu, aku tidak tahu pasti, tetapi mereka mengatakan bahwa kamu bisa menahannya untuk durasi yang lebih lama. Mendengar penjelasan tersebut, menurut Sangwoo, aku yakin aku bahkan tidak bisa melakukannya selama 2 jam, apalagi harus melakukannya selama 6 jam penuh. Dan oleh karena itu, sambil menunjuk nomor 2, Sangwoo pun memutuskan pekerjaan ini akan dialihkan ke nomor 2. Setelah berkata hal demikian, Sangwoo pun segera mengenakan pakaian itu kepada nomor 2. Sambil melihat nomor 2 lekas pergi berburu. Dengan air mata yang mengalir di wajahnya, ia mendoakan nomor 2 agar tetap selamat ketika berburu. Melihat tindakan Sangwoo, Kang Junmo hanya terdiam, tidak mengucapkan kata-kata sama sekali. Dan ketika urusan pertamanya kini telah selesai dengan polosnya, Sangwoo pun memutuskan untuk pergi ke tempat berburu kelinci bertanduk. Namun ketika Sangwoo menunjuk nomor 1, ia pun akhirnya tersadar dia masih belum menjemput nomor 1 di tempat gym itu. Dan di sisi yang lain, nomor 1, ia pun hanya terdiam membisu, yang sedari tadi menunggu masternya. Karena cukup lama ia menunggu, kakinya merasa gemetar akibat kesemutan. Singkat cerita, setelah cukup lama menunggu, akhirnya Sangwoo telah tiba menjemput nomor 1. Di tengah perjalanan mereka menuju lokasi berburu kelinci bertanduk, Kang Junmo pun bertanya, "Jadi, kamu memanggil klonmu nomor 2 dan nomor 1 ya?" Dan Sangwoo pun membenarkannya. Ia menjelaskan, mereka semua terlihat sama. Jadi, jika aku memberi mereka nama-nama kreatif,
aku tentu akan bingung nantinya. Ah, begitu ya, balas Kang Junmo. Namun, menurut Kang Junmo, karena ini adalah klon, aku kira tidak perlu nama yang bagus. Alih-alih membahas klonnya kembali, Sangwo pun berkata, bagaimanapun juga, aku mendengar bahwa orang-orang menggunakan senjata untuk berburu kelinci bertanduk. Tentu, Kang Junmo pun membenarkannya. Sambil bergaya ala-ala para koboi, Sangwo pun bertanya kembali, lalu, bukankah aku harus menyiapkan beberapa jenis peralatan? Ah, itu ya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu bisa menggunakan peralatanmu sendiri, tapi kamu juga bisa menggunakan peralatan berburu di sana. Namun, tentu saja itu tidaklah gratis. Kamu bisa menyewa sebagian besar peralatannya. Akan tetapi, kamu juga harus memiliki peralatan pribadi sendiri suatu hari nanti. Karena peralatan yang kamu sewa hanya berada di tempat berburu itu. Setelah Kang Junmo berkata hal demikian, ketika ia telah dekat dengan lokasi berburu, Sangwo pun sedikit terkejut mendengar suara tembakan di area berburu. Ketika Sangwo ingin bertanya mengenai suara itu, akhirnya mereka telah tiba di lokasi berburu kelinci bertanduk. Dan ya, lokasi tersebut berada di lapangan Ujangsan. Terdapat anggota militer sedang menjaga ketat kawasan tersebut. Begitupun ketika Sangwo keluar dari mobil, ia pun nampak kagum. Menurutnya, tempat ini sangatlah besar, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tempat berburu slam. Tentu saja, Kang Junmo membenarkan perkataan Sangwo. Ia pun menjelaskan bahwa tempat ini adalah lapangan Ujangsan yang terkenal, di mana Monster Break telah terjadi. Mendengar kata Monster Break, Sangwo pun merasa jika ia pernah mendengarnya, di mana pada dasarnya portal terputus dari dunia luar. Oleh karena itu, sebagian besar perburuan terjadi setelah Hunter masuk ke dalam portal. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian, monster keluar melalui portal, menghancurkan sekelilingnya dan membuat tempat itu menjadi lapangan. Dan saat itu pula, kami menyebutnya sebagai Monster Break. Dan 5 tahun yang lalu, ketika Monster Break terjadi, sebagian monster kelas atas telah dikalahkan. Dan yang tersisa, sebagian besar hanya monster kelas F dan kelas E. Tempat ini dipuji oleh para pemburu sebagai tempat berburu yang bagus. Terang Kang Junmo mengenai sejarah yang terjadi di lapangan Junsan itu. Singkatnya, ia pun memutuskan untuk segera masuk. Dan ketika mereka telah memasukinya, kita bisa melihat telah begitu banyak hunter yang ada di sana. Namun, Kang Junmo pun mengarahkan Sangwo. Di sana, kamu bisa menyewa peralatannya. Dan ketika Sangwo telah memilih semua kebutuhannya, di mana isi dari peralatan yang akan Sangwo gunakan, itu tidak lain senapang dan kacamata penglihatan malam, termasuk dengan sewa tempat dan penyumbat telinga, ditambah 400 butir peluru. Pemilik toko pun mentotalkan semua harganya, yaitu 700.000 won. Tentu saja, sambil menahan tangisnya keluar, mau tak mau, Sangwo harus membayarnya. Walaupun begitu, ketika Sangwo beranjak pergi berburu, Kang Junmo pun menjelaskannya, memang harga peluru telah mengambil bagian utama dari biaya. Tapi tentu saja, hal ini berubah jika kamu berhasil berburu kelinci bertanduk. Dan harga 1 ekor kelinci bertanduk adalah sekitar 1 ember cairan slime. Dan tempat kita berburu nantinya berada di gedung F lantai 3. Area tersebut dipisahkan menjadi beberapa bagian, bahkan di dalam lapangan. Setelah mengatakan hal demikian itu, dan akhirnya ia pun telah tiba. Ketika ia memasuki ruangan berburu, karena sudah cukup berpengalaman, Kang Junmo tentu telah menutup telinganya. Berbeda kepada Sangwo, karena ini pertama kalinya, ia pun nampak sangat terkejut. Di hadapannya mendengar suara tembakan terus-menerus terngiang di telinganya. Dan ya, kita bisa melihat salah satu hunter cukup kesal karena tembakannya telah meleset dari sasaran. Namun di sisi yang lain, terlihat hunter tersenyum menyeringai karena telah berhasil mendapatkan banyak kelinci bertanduk. Melihat itu semua, ia pun masih tertegun sejenak. Namun lamunannya menghilang ketika Kang Junmo menyuruhnya untuk segera memulai berburuannya di sana. Apa kamu yakin dengan keterampilan menembakmu? Tanya Kang Junmo. Mendengar pertanyaan tersebut, sambil mengelakkan nafasnya dan menyombongkan dirinya, Sangwo pun nampak percaya diri dengan skill menembaknya. Dan ketika Sangwo mulai mengamati dan mencoba menggunakannya,
Kang Jumo pun sedikit khawatir melihat dari cara menggenggam senapannya. Menurutnya itu sudahlah salah. Di sisi Sangwo melihat pemanasannya kini telah usai. Ia pun segera lekas menggunakan penutup telinga sambil mengeker buruannya. Sangwo dengan percaya diri tidak akan membiarkan buruannya lolos dari bidikan mata elangnya. Melihat kepercayaan diri Sangwo sangat tinggi, Kang Jumo pun memutuskan untuk memberinya semangat saja. Di sisi Sangwo, setelah menemukan salah satu kelinci bertanduk, ia pun berusaha membidiknya dengan baik. Karena saking senangnya, ia berteriak jika dirinya telah menemukan satu kelinci bertanduk. Tak kalah bidikannya telah tepat di kepala kelinci itu, ia pun lekas menembaknya di saat itu juga. Perburuannya kini telah dimulai, ucap Sangwo di dalam hatinya. Ketika peluru tersebut lekas mengarah ke kelinci itu, entah apa yang akan terjadi setelahnya. Singkat cerita, 3 jam telah berlalu. Terlihat Sangwo begitu sangat muram, matanya terbelalak. Mengetahui dia bahkan tak dapat mengenai satupun monster kelinci bertanduk. Dirinya bertanya-tanya, apa ini masuk akal? Mengapa aku seperti ini? Di mana ia pun kembali mengingat kejadian ketika dirinya mencoba berburu pertama kalinya. Ia nampak sangat yakin ketika ia membidiknya. Akan tetapi saat ia menembak monster tersebut, ternyata itu membuat monster kelinci tersadar akibat suara tembakannya tadi. Menembak sesuatu yang bergerak, ini jelas cukup mustahil baginya. Karena cukup lama berada di sini, Kang Junmo pun lekas pergi meninggalkannya. Aku bahkan tidak bisa mendapatkan uang yang aku habiskan hari ini. Karena sudah tengah malam, ia pun memutuskan untuk mengalihkannya kepada nomor 1. Di mana ia menjelaskan kepada nomor 1 untuk berburu kelinci bertanduk dengan senjata di sini dan kumpulkan mereka dengan spear gun itu. Setiap kali kamu berhasil, kirimkan aku pesan yang bertuliskan 1, dan jika pelurumu habis, segeralah hubungi aku secepatnya. Setelah memberi arahan kepada nomor 1, ia pun lekas pulang ke kediamannya. Singkatnya, setelah Sangwo telah berada di rumahnya, di mana dirinya sambil berbaring, ia pun melihat stats window-nya, mengetahui mananya kini selalu meningkat. Menurutnya, setidaknya nomor 2 telah membunuh para slime dengan cukup baik. Dan ketika Sangwo melihat statnya, mengetahui semua stat mulai meningkat secara drastis. Namun itu membuat Sangwo masih khawatir akan kejadian sebelumnya, di mana ketika Shin Hye-sung bergerak dengan cepat. Sejenak ia sama sekali tak merasakan keberadaan Shin Hye-sung. Menurutnya, perjalanannya masih cukuplah panjang. Di tengah rasa ngantuknya mulai meningkat, ia pun sempat memikirkan nomor 1. Dirinya bergumam, menangkap kelinci bertanduk benar-benar telah gagal total. Aku tidak menyangka akan sesulit itu. Aku berharap nomor 1 setidaknya mendapatkan satu kelinci bertanduk. Dan setelah bergumam hal demikian, Sangwo pun tertidur pulas saat itu. Namun, ketika Sangwo tertidur pulas, pesan dan panggilan terjawab dari nomor 1 kini terus-menerus muncul. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.